Nah, rekan-rekan semuanya, Islam sebagai agama. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pengertian agama terlebih dahulu. Membaca, kemudian mengkaji di SD atau di SMP, SMA, itu berurutan dikaji tentang pengertian agama atau proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Agama sendiri itu berasal dari kata atau bahasa Sanskerta. Ada dua suku kata yaitu a dan gama. A dimaknai tidak, gama dimaknai kacau. Berarti agama kita artikan sesuatu yang menjadikan orang itu ketika berpedoman kepadanya tidak membuat kacau, membuat ketenteraman dan kebahagiaan. Maka jikalau kita temui di masyarakat, kok ada orang ngaku beragama, ngakunya Islam, tapi sering bikin kacau, berarti bukan agamanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Begitu. Nah, agama ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penjabarannya, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Jadi, semua yang kita lakukan, pakemnya, undang-undangnya itu ada di agama ini. Oleh karena itu, tidak ada agama apapun yang mengajarkan keburukan. Namun semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Baik itu sesama, baik itu dengan uh, selain manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semuanya, disebut agama ketika punya 5 ciri. Apa itu? Satu, punya yang disembah. Kalau Islam berarti Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ada keterikatan atau muamalah dengan Tuhan. Tiga, memiliki sumber ajaran utama sebagai jalan manusia mengenal Tuhan. Keempat, memiliki kitab suci yang isinya kalimat singkat. Tidak mungkin kitab itu isinya detail kayak komik atau kayak novel. Yang namanya kitab itu simpel dan singkat, isinya seperti Al-Quran. Kemudian, memiliki ciri atau spesifikasi tertentu, pembawa ajarannya siapa. Kalau kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penganutnya siapa? Muslim ya kita, mukmin, kitab suci, waktu dan lokasi ibadah. Kalau di Islam ada sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, 5 hal ini harus ada dalam sebuah agama. Jikalau ada agama baru, kok ada salah satu yang nggak ada atau nggak lengkap, berarti tidak disebut sebagai agama yang sah. Nah, rekan-rekan semuanya, terkait macam-macam agama dari segi kepercayaannya, ada 2 tipe masyarakat. Masyarakat primitif dan masyarakat maju. Masyarakat primitif biasa di pedalaman, terisolasi, nggak kenal dunia luar, nggak kenal modern. Mereka masih tradisional. Biasanya menganut dinamisme, animisme, politeisme. Menyembah batu, menyembah pohonan, menyembah bintang, bulan, dan lain sebagainya. Yang mana kebiasaan itu atau agama itu berawal dari kebudayaan yang mereka ciptakan. Jadi mereka punya ritual atau kebiasaan sehingga itu dianggap sebagai hal yang sakral dan dijadikan agama. Itulah yang disebut sebagai agama ardi atau agama bumi karena lahirnya munculnya dari bumi. Kemudian yang kedua ada masyarakat maju. Misalkan Anda, kita semua hidup di kota, sudah kenal yang namanya perbedaan, ada IT, ada ilmu, ada buku, ada wawasan baru. Biasanya mereka itu mengenal dengan monoteis. Akidah yang satu, Tuhan yang satu. Dan itu diyakini turun, tidak diciptakan. Diturunkan oleh Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan samawi. Wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agama itu ada agama Islam, Nasrani, Yahudi. Ketiga agama ini semuanya adalah agama samawi. Karena apa? Ya karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya siapa? Malaikat, kemudian diterima oleh nabi pembawa ajaran tersebut. Kalau kita berarti
disampaikan oleh Rasulullah SAW, peratannya malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya di sini. Nah, sehingga kalau kita mengkaji lebih dalam lagi tentang pengertian agama, khususnya agama Islam, itu merupakan sebuah bentuk hubungan dialektis antara siapa? Allah, Rasul, Al-Quran, dan manusia. Semua saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk membimbing manusia selalu dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jika manusia kita itu selalu berpedoman kepada Al-Quran, mengikuti Rasulullah, berserah diri, terikat sama Allah, maka kita akan bahagia fiddin wa dunya wal akhirah insyaallah. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, baca Quran yang rutin, sesibuk apapun di kantor, kerjaan numpuk apapun, jangan lupa sisakan waktu untuk baca Quran. Kemudian juga berperilakulah seperti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika ada apapun jangan curhat kepada siapapun sebelum curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rekan-rekan semuanya, ada 3 agama besar dunia. Kalau yang paling kiri itu semua orang pasti menyimpulkan itu adalah simbol agama Islam, meskipun tidak semua masjid itu ada gambar kubah sabitnya, ya. Tapi biasanya diberi simbol seperti itu. Kemudian di sampingnya itu ada salib, simbol agama Nasrani. Kemudian di sampingnya ada pentagram Yahudi, simbol agama Yahudi. Sekarang mau saya tanyakan nih, di antara ketiga agama ini, manakah menurut sejarah yang diakui sebagai agama yang paling pertama atau agama tertua di dunia? Siapa yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa, silahkan tebak saja. Monggo. Yahudi. Yahudi, oke, Mas Syaifudin. Yang lainnya silahkan, Mbak Eka. Agama Yahudi. apa? Yahudi, oke. Yang lainnya agama apa? Yahudi. Pak. Iya, Mbak Adevia. Baik. Mayoritas menjawab agama Yahudi. Yuk kita lihat. Ternyata benar, rekan-rekan. Menurut sejarah, agama Yahudi adalah agama yang tertua. Setelah itu Nasrani, setelah itu Islam. Kenapa Islam terakhir? Ya karena secara statusnya Islam dibawa oleh Rasulullah SAW dan beliau adalah Nabiullah terakhir, gak ada nabi setelahnya. Meskipun dalam tanda kutip di sini Yahudi, Nasrani itu pun juga sebenarnya Islam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu sudah Muslim. Di Quran disebutkan Musa, Harun, Isa, Zulkifli, Yahya, semua nabi itu kanu muslimin, semua adalah Muslim. Dan dalam Quran, kata Islam itu aslama yuslimu tidak diterjemahkan Islam sebagai agama, tapi berserah diri dalam Al-Quran. Sehingga umat yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mereka secara langsung sudah menjadi Muslim, meskipun namanya bukan Islam, tapi Nasrani, tapi Yahudi. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid yang mengenalkan keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan Nabi Musa alaihi salam hingga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, itu semuanya adalah semuanya itu sebenarnya sama, yaitu menganut prinsip tauhid atau ketauhidan. Nah, rekan-rekan semuanya, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Saya akan coba percepat untuk penyampaian materi di pagi hari ini. Dan jikalau nanti kurang paham, ada hal yang perlu disampaikan, silahkan bisa menyampaikan melalui WhatsApp group atau di chatting pribadi dengan saya, tidak apa-apa. Nah, rekan-rekan semuanya, saya lanjutkan. Indonesia ini ada agama di antaranya yang saya sebutkan di atas, tapi untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat gambar di sini. Ada masjid, ada gereja, ada wihara, pura, dan ada apa satu lagi itu? Di Bali biasanya apa? Yaitu ada agama Hindu dengan tempat peribadahnya. Oke, Indonesia begitu. Nah, agama Islam di antara agama yang lainnya, Islam ini di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ini hadir sebagai reaksi
rendahnya moral manusia yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh, tapi jahiliyah itu bodoh di moralnya. Mereka saling patuh dewe-dewe, membunuh satu dengan yang lainnya, berjudi, miras, seks bebas, wanita nggak berharga, sehingga Nabi datang memberikan sebuah kebaikan atas reaksi perbuatan mereka semuanya. Agama Islam mengajarkan hubungan baik Allah, Rasul, Quran, sehingga manusia itu bisa menjadi makhluk yang lebih baik dan bermartabat dibanding yang lainnya. Karena kan semuanya, di Islam itu ada kerangka dasar Islam, iman, Islam, ihsan. Yang mana iman itu terumus dalam rukun iman yang 6, Islam dalam rukun Islam yang 5, dan ihsan itu adalah perbuatan baik kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir seakan-akan kita tuh melihat Allah. Kalau kita nggak lihat Allah, bayangkan Allah itu melihat kita. Maka semua yang kita lakukan akan menjadi sebuah kebaikan. Dan kita akan berusaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya keburukan atau perbuatan jahat. Nah, rekan-rekan semuanya, berikutnya tentang kedudukan dan fungsi agama. Sumber molar pasti, petunjuk kebenaran pasti, sumber informasi metafisika, karena banyak hal yang kita temui dalam agama kita yang perlu diyakini meskipun kita tidak menemui secara kasat mata. Kemudian bimbingan rohani. Selain itu, beragama juga punya motivasi mengatasi frustasi. Orang Indonesia itu bahagia-bahagia meskipun secara ekonomi kita pas-pasan karena kita masih negara berkembang. Tapi di negara maju misalnya Jepang, mohon maaf, itu banyak kasus bunuh diri, meningkat drastis. Ada apa sedikit bunuh diri. Bahkan bisa menjadi sebuah kebiasaan mereka kalau ada masalah bunuh diri. Bahkan saya pernah mendapat sebuah kabar di sana ada jasa untuk bunuh diri. Jadi mau bunuh diri di mana, caranya kayak apa, termasuk layunya pun disiapkan, bahasanya begitu. Mengapa di sana banyak kasus bunuh diri sangat tinggi sekali ya? Karena kalau saya menilai Indonesia meskipun negaranya seperti ini, masyarakatnya pas-pasan, tapi kita masih kenal Tuhan. Paham itu siapa Allah. Tapi kalau mereka meskipun maju, duitnya banyak, semua ada, tapi nggak kenal Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah di Indonesia ini damai, bahagia, karena di sini masih banyak orang yang ingatkan kepada kita untuk selalu kenal kepada Tuhan. Dan rekan-rekan, selain itu menjaga kesusilaan, membuka wawasan, mengatasi ketakutan. Ini adalah hal-hal yang menjadi motivasi kenapa kita beragama. Anda takut, zikir kepada Allah. Karena Allah menyebutkan dalam Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir Allah kita akan bahagia, akan tenang hati. Nah, berikutnya, dalam Quran itu banyak hal yang kita dapatkan. Korelasi dalam hidup, semua pakem hidup itu kita dapatkan dalam Al-Quran. Sehingga, jikalau kita itu berpedoman kepada Quran, dipastikan akan bahagia, selamat, fid dini wa dunya wal akhirah, insyaallah. Nah, rekan-rekan semuanya, ada beberapa hal yang menjadi bukti bahwasanya Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Di antaranya tentang pengharaman babi. Jikalau Anda buka surat An-Nahl ayat 15, Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitah", diharamkan bangkai, wadam, darah, walamal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, disembelih tanpa menyebut Allah, dan lain sebagainya. Anda bisa buka sendiri ayatnya. Dan ternyata di Bible, di Injil pun juga diharamkan babi itu. Makanya ketika ada orang non-Islam, khususnya yang Nasrani, kok makan babi, Anda bisa cek di kitab beliau, kemudian sebutkan Imamat, pasal 11 ayat 7 sampai 8, di situ ternyata juga disebutkan babi diharamkan. Saya bacakan contoh nih. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kau makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semua itu bagimu. Jelas-jelas di Bible, Imamat, pasal 11, 7-8, babi juga diharamkan. Anda bisa cek, Anda bisa cari di HP Anda lewat browser, tulis saja Imamat 11, 7-8. Itu disebutkan sama seperti Al-Quran. Begitu juga di Ulangan 14-8, Yesaya 6:5-2-5 pun juga menyebut hal yang sama, babi itu diharamkan. Jadi ini sebuah bukti bahwasanya Quran itu sebenarnya sama isinya seperti kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, namun Quran menyempurnakan kitab sebelumnya.
Agama Islam, agama tauhid, menyempurnakan ketauhidan atau agama sebelumnya. Sehingga benar jika disebut sebagai agama penyempurna dari agama sebelumnya. Itulah Islam. Kemudian rekan-rekan semuanya. Contoh yang kedua nih, ada larangan miras dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir, minum khamr, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengunti nasib dan anak panah, rijsun min amali syaitan, amal syaitan, fajtanibuhu. Jauhilah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, akan punya keberuntungan nantinya. Ternyata di Bible juga dilarang, di Amsal 20 ayat 1. Anda bisa buka dan bisa cek, ternyata di situ juga disebutkan bahwasanya alkohol itu adalah sebuah pencemooh, minuman yang nggak baik, bikin terhuyung-huyung, dan lain sebagainya. Ternyata ini benar, alkohol itu secara riset mengandung pusat pengendali otak atau sistem limbik, yang mana orang itu kalau sudah mendem, sudah hang, udah nggak sadar dirinya sendiri. Makanya ngomong yang lantur dan lain sebagainya. Yang dilakukan apapun juga nggak paham. Sehingga ada sebuah penelitian di Amerika Serikat, kasus pemerkosaan, pezinaan, incest, menghamili adik kandungnya sendiri, AIDS itu banyak dari kalangan alkoholik. Yang perlu diingat lagi teman-teman semuanya, pecandu alkohol itu mulanya adalah social drinker. Social drinker itu cuma patut-patut lah. Ketemu sama konconan yang perapatan, main mendem sidik-sidik begitu. Tapi lama-lama ketagihan. Seperti narkoba, pertama digratiskan, tapi kalau udah kecanduan berapapun juga akan dibeli. Oleh karena itu hati-hati dengan ini, karena apa? Sungguhnya di Quran, di kitab lainnya pun juga sudah diharamkan Allah Subhanahu wa